Baiklah, kita mulai saja karena sudah jam 7:30. Selamat malam Bapak ucapkan kepada kalian semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang hadir hari ini yang pertama Blasius Welly, kemudian Chandra Dewi, selanjutnya Dominikus Naibante Bade, selanjutnya Ikade Antika Putra, selanjutnya Ibu Tu Diki Suryadi, selanjutnya Kadek Yanti Sumariani, selanjutnya yang hadir Luciana, selanjutnya Mulyantini, selanjutnya yang hadir Nita Primantari, selanjutnya Riki Tanaka, selanjutnya yang hadir Tika Wasu, selanjutnya Venantia Meliani Din, ya. Selanjutnya Wensis Lausrio, selanjutnya Yohanes Egelbertus, selanjutnya yang hadir Yosef Firmantius, selanjutnya yang hadir yang terakhir Sarina Adriani Gadi, ya. Nah, Bapak share dulu materinya. Jadi topik hari ini yaitu tentang payback period, ya. Jadi payback period di sini tujuannya untuk menganalisa atau meramalkan tingkat pengembalian investasinya, ya, dalam bentuk waktu, ya, tahun dan bulan, ya. Dan di sini sudah ada contoh soal, ya. Jadi PT ABC misalnya di sini memiliki rencana untuk berinvestasi di PT X dan PT Y, ya, sebesar 140 juta, ya. Selanjutnya di mana PT X dan PT Y memiliki arus kas bersih, ya. Jadi arus kas bersih itu didapatkan dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, ya. Jadi di dalam arus kas di sini di dalam laporan keuangan itu ada dua metode, ya. Jadi metode langsung dan tidak langsung, ya. Jika metode langsung caranya seperti tadi, arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, ya. Jadi arus kas masuk itu adalah pendapatan, ya. Jadi pendapatan atau pemasukan kas yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan arus kas keluar biasanya beban, ya, yang mengurangi nilai kas perusahaan. Sedangkan untuk arus kas tidak langsung itu didapatkan dari penjumlahan, ya. Jadi penjumlahan dengan arus kas berdasarkan operasi, kemudian ditambah dengan arus kas berdasarkan investasi, yang ketiga arus kas berdasarkan pendanaan. Mungkin sudah kalian dapatkan di pengantar akuntansi. Dan di sini dari contoh soal ini, ya, nanti kita analisa yang mana yang memberikan yang terbaik, ya, yang cepat mengembalikan dana investasi yang dimiliki oleh PT ABC, ya. Jadi di sini ada PT X, ya, arus kasnya tahun pertama, ya, 50 juta, yang kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 20 juta. Sedangkan PT Y
Di sini tahun pertama 50 juta, tahun kedua 90 juta, tahun ketiga 120 juta, tahun keempat 140 juta. Jadi cara pertama yaitu dengan menganalisa ya. Menganalisa arus kas kumulatifnya ya. Jadi di sini arus kas untuk PTX ya, kumulatifnya di sini awalnya pada tahun pertama itu adalah sebesar 50 juta. Sedangkan tahun kedua 50 juta ditambah 40 juta ya. Hasilnya 90 juta. Selanjutnya 90 juta ditambah 30 juta itu hasilnya 120 juta. Selanjutnya 120 juta ditambah 20 juta itu hasilnya 140 juta ya. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus. Jadi nanti untuk tugasnya menggunakan Microsoft Word ya. Jadi gunakan format docx ya. Di sini Bapak ubah dulu. Jadi save as, kemudian nanti di mana kalian mau taruh filenya, terserah nanti. Ini Bapak ubah dulu karena di sini formatnya docx. Nah, kemudian kita masukkan equation-nya. Jadi rumusnya sudah kalian baca ya untuk materinya. Jadi klik insert. Jadi kalian klik insert lalu pilih equation. Kemudian pilih, nah masukkan rumusnya n ditambah. Jadi ditambah, masukkan fraction-nya. Kemudian A dikurangi B ya. Selanjutnya di bawahnya C dikurangi B dikali 1 tahun ya. Nah, untuk N ya. Jadi N di sini, jadi kita tahu bahwa PT ABC memiliki rencana berinvestasi di PTX dan PTY itu sebesar 140 juta ya. Kita dulu. Ini ada misalkan 140 juta, maka untuk PTX, nah di sini 140 berarti di sini Bapak menggunakan metode yang berbeda ya. Metode yang berbeda nih. Sini berapa ya? Buat kemarin ya. Ada yang tahu? Investasinya bukan 140 rasanya. Berapa itu? Taruh. 100 juta ya. Salah buat soal ini. 100 juta. Nah, karena di sini 100 juta, maka kita akumulasikan ya. Yang mendekati ya, yang mendekati 100 juta itu adalah 90 jutanya ini ya. Jadi 90 jutanya. Sehingga karena di sini 90 juta dia berada di tahun kedua ya. Di tahun kedua jadinya N-nya di sini adalah sama dengan 2 ya. Nanti tidak boleh 120 juta karena melebihi nilai investasinya 100 juta ya. Tidak boleh melebihi. Di sini kan ada 120 juta, berarti nanti harus jangan melebihi 100 juta ya. Jadi yang tidak melebihi untuk arus kas kumulatif 100 juta adalah 90 juta. 90 jutanya terletak pada tahun
kedua, ya. Jadi N-nya kita buat 2, ya. Berarti tahun kedua maksudnya, ya. Selanjutnya untuk A dan B dan C, ya. Maaf anak Bapak di kamar. Jadi kalian mendengar suara teriakan. Jadi A-nya di sini adalah investasi awal, ya. Jadi investasi awalnya 100 juta, ya, atau rencana investasi yang dilakukan oleh PT ABC, ya, di sini sudah ada 100 juta. Sehingga untuk A-nya di sini kalian masukkan nanti 100 juta. Kemudian untuk nilai B, jadi nilai B-nya yang kita masukkan adalah nilai arus kas kumulatif yang tidak melebihi nilai rencana investasinya. Nah, di sini rencana investasinya adalah sebesar 100 juta, ya. Jadi yang tidak melebihi 100 juta adalah 90 juta kita pilih, ya. Jangan 120 karena 120 juta di sini sudah melebihi 100 juta, ya. Sehingga untuk B-nya di sini kita masukkan 90 juta. Kemudian untuk C, ya. Jadi C-nya kita masukkan adalah nilai arus kas kumulatif di atas rencana investasi, ya, yang direncanakan. Di sini PT ABC, nah di sini di soalnya PT ABC itu rencananya 100 juta, ya. Berarti nanti untuk nilai C-nya kita buat nilai arus kas kumulatif yang melebihi 100 juta, ya. Jadi berada di antara 100-nya, ya. Jadi di sini di tahun ketiga, ya, yang kita pilih adalah tahun ketiga sebesar 120 juta, ya. Sedangkan nilai B sudah kita dapatkan tadi, yaitu nilai arus kas kumulatif yang tidak melebihi nilai rencana investasi yang dilakukan oleh PT ABC-nya, yaitu 90 juta, ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan, ya. Jadi di sini kalian bisa copy paste. 100 juta dikurangi 90 juta itu hasilnya 10 juta, ya. Sedangkan 120 juta dikurangi 90 juta itu hasilnya, nanti bisa pakai kalkulator. 120 juta dikurangi 90 juta, ya. Hasilnya 30 juta, ya. Nah, 30 juta. Selanjutnya kita turunkan. Jadi 2 ditambah, ya. Jadi 10 juta dibagi 30 juta dapatnya berapa? 10 juta dibagi 30 juta sama dengan, nah ini ya, 0,33, ya. Jadi kita buat 0,3 dikali 1, ya. Jadi satunya di sini adalah 1 tahun, ya. 1 tahun. Sehingga 2 ditambah 0,3 dikali 1 hasilnya 2,3, ya. Jadi dari hasil 2,3 ini kita sudah bisa mengartikan, ya. Artinya payback period untuk perusahaan X, ya, itu sebesar 2 tahun 3 bulan, ya. Jadi jika PT ABC berinvestasi di PT X nanti
diramalkan ya. Ini tidak pasti ya. Jadi diramalkan nanti nilai investasinya atau uangnya yang ditanamkan di PT X akan kembali ya kepada PT ABC dalam jangka waktu 2 tahun 3 bulan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya nah ini di bawah lagi PTY ya. PTY sama juga ya. Jadi kita hitung dulu arus kas kumulatif pada tahun pertama 50 juta. Kemudian tahun kedua 50 juta tambah 90 juta. Berapa? 50 ditambah 90. 140 juta ya. Selanjutnya tahun ketiga 140 ditambah 120 ya. Jadi jutanya Bapak hilangkan cepat. 260 juta ya. Kemudian 260 juta ditambah 140 juta itu hasilnya. Nah, ini di-clearkan 260 ditambah 140 400 juta ya. Jadi hasilnya 400 tambahkan nolnya lagi 6 ya. 400 juta. Selanjutnya kita masukkan rumusnya lagi ya. Ini bisa di copy paste supaya kita enggak buat lagi. Nah, sama seperti tadi kita tentukan N-nya ya. Jadi kita tahu bahwa PT ABC ingin menanamkan investasinya 100 juta ya. Berarti nilai N-nya di sini adalah berapa? Adalah kita jadikan patokan arus kas kumulatif yang tidak melebihi nilai investasinya ya, 100 jutanya. Di sini cuma ada satu pilihan yaitu 50 juta ya. Nah, di situ Bapak tandai 50 juta karena dia tidak melebihi 100 juta ya. Jadi dia berada pada tahun pertama ya. Tahun pertama ditambah. Nah, sekarang kita masukkan A dikurangi B dibagi C kurang B ya. A-nya di sini adalah rencana investasi ya. Rencana investasi dari PT ABC-nya yaitu sebesar 100 juta ya. Selanjutnya nilai B-nya itu kita dapatkan dari nilai arus kas kumulatif yang tidak melebihi nilai investasi yang direncanakan oleh PT ABC-nya yaitu 100 juta ya. Jadi yang tidak melebihi 100 juta adalah 50 juta ya. Karena di bawahnya ada 140 ya. Jadi 140 juta ini sudah melebihi. Jadi untuk nilai B kita buat 50 juta. Selanjutnya nilai C. Nilai C di sini kita ambil dari 140 juta ya. Yaitu arus kas kumulatif yang melebihi nilai rencana investasi dari PT ABC. Jadi untuk investasi PT ABC-nya 100 juta ya. Jadi yang kita ambil adalah 140. Jadi yang baris pertama, jangan 260-nya diambil, tapi 140-nya ya. Jadi 140 juta. Kemudian untuk B-nya sama ya, 50 juta. Itu adalah arus kas kumulatif yang tidak melebihi rencana rencana investasi yang dilakukan oleh PT ABC sebesar 100 juta. Berarti cuma pilihan ini saja ya, 50 juta. Nah, tinggal kita copy paste. Nah, ini di halaman berikutnya saja supaya tidak terpisah. 1 ditambah
Nah, ini copy paste saja. Jadi 1 ditambah 100 juta dikurangi 50 juta dibagi 140 juta dikurangi 50 juta dikali 1 ya. Sehingga di sini 100 juta dikurangi 50 juta itu hasilnya 50 juta ya. Tidak usah ada pakai kalkulator. Kita udah tahu ya, di luar kepala ada itu. Selanjutnya 140 juta dikurangi 50 juta berapa? 140 juta dikurangi 50 juta itu hasilnya 90 juta ya. Selanjutnya kita turunkan ke bawah lagi, jadi 1 ditambah ya 50 juta dibagi 90 juta. Berapa hasilnya? 50 juta dibagi 90 juta sama dengan 0,6 ya. Di sini Bapak bulatkan ya. Jadinya 0,55 kita bulatkan 1 digit di belakang koma, jadinya 0,6 ya. Jadi di sini 0,6 dikali 1 ya. Tahun ya. Nah, ini Bapak perbesar. Nah, mikrofonnya bermasalah ya. Sehingga di sini jadinya berapa? 1 ditambah 0,6 kali 1 jadinya 1,6 ya. Dan ini bisa diartikan bahwa jika PT ABC ya berinvestasi di PTY, maka uang investasinya diperkirakan akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan ya. Nah, kita bandingkan sekarang ya. Di PT ABC-nya pilih PT X atau PTY ya di dalam rencananya untuk berinvestasi ya. Jadi PT ABC akan memilih PTY ya karena memberikan pengembalian dana investasi dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan ya. Nah, jika dibandingkan PTX dia cuma jangka waktu pengembaliannya 2 tahun 3 bulan ya, lebih lama ya. Sehingga di sini PT ABC akan memilih PTY ya karena memberikan pengembalian dana investasinya dalam waktu yang singkat ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini ada pertanyaan? Lewat chat saja. Ada pertanyaan? Nanti untuk tugasnya sudah Bapak upload ya. Nanti dibuat dalam Microsoft Word ya. Nanti nama filenya dibuat dengan nama kalian ya. Nanti jangka batas akhir pengumpulannya besok ya, hari Kamis ya, besok Kamis ya. Kamis jangan sampai lewat dari jam 11 malam 59 WITA ya. Karena jika lewat dari itu maka sistem di Google Classroom akan memberikan status terlambat ya, terlambat mengumpulkan tugas gitu ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini yang membahas tentang payback period Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.